Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zan. Masih melanjutkan bab adzan dan iqamah. Insyaallah ini adalah pembahasan terakhir. Kita telah sampai kepada wa mubtilatuhuma. Dan adapun perkara-perkara yang membatalkan adzan dan iqamah. Yang pertama adalah ar-riddatu riddah, yaitu murtad. Wal iyadzu billahi minha. Kita berlindung kepada Allah daripada riddah. Jadi perkara-perkara yang membatalkan adzan dan iqamah, yang pertama adalah murtad, keluar dari Islam. Nah, murtad ini kata para ulama ada 3. Yang pertama murtad dengan sebab keyakinan, kemudian yang kedua dengan sebab fi'liyah, yaitu dengan sebab perbuatan, atau murtad sebab qaul, yaitu dengan sebab ucapan. Misalnya ketika adzan, di dalam hatinya dia ada keraguan tentang keesaan Allah. Kemudian dalam hatinya dia mengucapkan dan meyakini bahwasannya Tuhan itu ada banyak. Maka seketika itu dia murtad, keluar dari Islam, dan ketika itu adzannya menjadi batal. Ini murtad dengan sebab keyakinan. Kemudian yang kedua, murtad dengan sebab perbuatan. Misalnya ketika adzan, tiba-tiba dia langsung sujud menyembah kepada patung atau berhala. Maka ketika itu dia langsung murtad, keluar daripada Islam, dan batalah adzannya. Kemudian yang ketiga adalah murtad dengan sebab qaul, dengan sebab ucapan, yaitu ketika dia mengucapkan lafaz hamzah Allah, hamzahnya itu dipanjangkan sebagaimana yang telah dicontohkan di atas. Yaitu contohnya Allahu Akbar. Jadi hamzahnya Allah itu dipanjangkan, sehingga maknanya adalah apakah Allah itu maha besar. Nah, dia mengucapkannya tadi dengan keyakinan hati. Maka ketika itu dia keluar daripada Islam, dan adzannya pun menjadi batal. Jadi perkara-perkara yang membatalkan adzan dan iqamah, yang pertama itu adalah riddah, keluar daripada Islam, murtad. Kemudian perkara yang membatalkan adzan yang kedua adalah wal junun, yaitu gila. Di tengah-tengah adzan penyakit gilanya kambuh, maka adzannya batal ketika itu. Karena terkadang seorang itu memiliki penyakit gila yang kumat-kumatan. Terkadang sehat, terkadang gila. Nah, ketika adzannya dia melakukan adzan kok gilanya tadi kumat, dia jadi gila, maka adzannya ketika itu menjadi batal. Kemudian yang membatalkan adzan yang ketiga adalah wasakru. Sakru ini mabuk. Di tengah-tengah adzan dia mabuk, atau di tengah-tengah adzan dia ayan atau pingsan, maka adzannya menjadi batal. Kemudian perkara yang membatalkan adzan yang keempat adalah waqat'uhuma, memutus adzan dan iqamah bisukutin, dengan diam, au kalamin, atau dengan pembicaraan, intolal faslu, jika jedanya tadi itu lama. Jadi di tengah-tengah adzan dia diam yang lama, atau di tengah-tengah adzan dia malah ngobrol dengan temannya.
dan ngobrolnya itu lama. Nah, ketika ngobrolnya atau diamnya itu lama, maka adzannya itu menjadi batal. Bihaitsu dengan sekira la yu'addu tidak dianggap al-baqi sisa bacaan adzannya ma'al awal bersama bacaan adzan yang pertama tidak dianggap adzanan wala iqamatan, tidak dianggap adzan dan iqamah. Jadi ukuran lama itu adalah sekira sisa bacaan adzan dengan bacaan adzan yang pertama itu tidak dianggap satu rangkaian adzan. Nah, kalau jedanya itu seperti itu, lama, maka adzannya itu batal. Bikhilafil yasir, berbeda dengan jeda yang sebentar. Kalau jedanya itu hanya sebentar, maka itu tidak membatalkan adzan dan iqamah. Jadi kalau diamnya itu hanya sebentar atau ngobrolnya itu hanya sebentar, itu enggak masalah, tidak membatalkan adzan dan iqamah. Kemudian yang membatalkan adzan selanjutnya adalah watarku kalimatin minhuma, dan meninggalkan satu kalimat minhuma dari adzan dan iqamah. Misalnya dia mengucapkan akbarullahu akbar. Jadi kalimat Allahnya itu ditinggalkan. Jadi meninggalkan satu kalimat dari adzan dan iqamah. Dia langsung mengucapkan akbarullahu akbar. Jadi kalimat Allahnya itu ditinggalkan. Maka ketika itu adzannya menjadi batal. Kemudian fa'in ada an kurbin, maka jika dia kembali atau mengulangi an kurbin dari masa yang dekat, wa ata biha, dan dia mendatangkan biha kalimat yang dia tinggalkan tadi, wa a'ada, dan dia mengulangi ba'daha, wa a'ada ma ba'daha, dan dia mengulangi bacaan setelah itu, dia mengulangi, maka maka sahlah adzannya. Jadi misalnya dia ketinggalan satu kalimat, ada satu kalimat yang dia tinggalkan, kemudian jaraknya itu hanya sebentar. Kemudian setelah itu dia mengulangi bacaan adzannya dan dia mendatangkan kalimat yang dia tinggalkan tadi. Maka ketika itu adzannya itu menjadi sah. Nah, kata beliau hadza ini, meninggalkan satu kalimat adzan bisa membatalkan adzan. Ini fil kalimat, pada kalimat-kalimat allati labudda minha, yang harus dari kalimat-kalimat tadi lisihati untuk keabsahan adzan. Jadi yang membatalkan adzan itu jika kalimat yang ditinggalkan itu adalah kalimat yang harus dibaca di dalam adzan. Maka kata beliau fala yadurru, maka enggak masalah tarku tarji, tidak masalah, maknanya adalah tidak membatalkan adzan. Tarku tarji, meninggalkan tarji. Wala tathwib, dan enggak masalah juga meninggalkan tathwib. Jadi tarji ini sudah kita jelaskan di atas, yaitu membaca dua kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi yang dimaksud dengan tarji itu adalah membaca dua kalimat syahadah dengan lirih sebelum mengucapkan dua syahadah tadi dengan keras. Jadi asyhadu alla ilaha illallah,
asyhadu alla ilaha illallah. Baru dikeraskan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, seperti itu. Itu namanya tarji. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dikeraskan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tarji. Jadi tarji itu adalah membaca dua kalimat syahadah dengan lirih sebelum membacanya dengan keras. Ini sunnah. Nah, kalau yang ditinggalkan adalah tarji, ini enggak masalah. Adzan tidak menjadi batal. Kemudian wala tathwib, dan enggak masalah meninggalkan tathwib. Tathwib ini adalah bacaan as-sholatu khairum minan naum, yaitu pada adzan subuh. Nah, kalau yang ditinggalkan adalah tathwib atau tarji, maka enggak masalah, adzannya tidak menjadi batal. Kata beliau wala ya'udu ilaihi, dan enggak perlu kembali kepada tarji atau tathwib, enggak perlu kembali kepada enggak perlu kembali kepada tarji dan tathwib lau tarokahu, ketika seorang meninggalkannya, meninggalkan tarji dan tathwib. Nah, jadi perkara-perkara yang membatalkan adzan dan iqamah itu ada 5. Yang pertama adalah murtad, kemudian yang kedua adalah junun, gila, yang ketiga adalah as-sakru, yaitu mabuk, yang keempat adalah waqat'uhuma bisukutin au kalamin, yaitu memutus adzan dan iqamah dengan diam atau ngobrol, syaratnya itu jika lama. Kemudian yang terakhir adalah tarku kalimatin minhuma, yaitu meninggalkan satu kalimat dari adzan dan iqamah. Nah, dengan demikian selesailah pembahasan adzan dan iqamah dari kitab Nihayatuz Zan ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam.